Bu Eko, gimana program hamilnya? Belum berhasil nih Bu, saya harus gimana ya? Wah, kalau kayak di sinetron tuh, suaminya udah pasti nikah lagi. Dokter Niko, tolong. Hai, ketemu lagi sama saya di channel Dokter Niko. Hari ini kita akan bahas tentang tanda-tanda kemandulan pada wanita. Ada nggak sih? Sebelum kita masuk ke tanda-tanda kemandulan pada wanita, baiknya nih kita kenali dulu apa sih itu kemandulan. Kemandulan itu biasanya dikenal dengan infertilitas dalam bahasa kedokterannya, yang artinya pasangan suami istri belum berhasil hamil dalam jangka waktu 1 tahun, berhubungan secara teratur 2-3 kali seminggu tanpa kontrasepsi. Baru bisa disebut sebagai infertil atau mandul. Kamu harus tahu dulu nih penyebab kemandulan itu apa aja. Berikut penyebabnya. 1. Antibodi anti-sperma. 2. Adanya kelainan anatomis pada jalan lahir dan rahim. 3. Adanya sumbatan pada saluran telur. 4. Endometriosis. 5. Infeksi. 6. PCOS. 7. Kista juga bisa loh. 8. Adanya miom yang mengganggu rongga rahim. 9. Adanya polip endometrium. 10. Penyakit penyerta dan gangguan hormonal. Contohnya kayak DM, ya, tiroid, dan lain sebagainya. 11. Obesitas. Hati-hati dengan obesitas. 12. Pertambahan usia. Jadi jangan berpikir kalau kamu semakin tua, semakin santai. Ya, jadi semakin tua akan semakin menurun angka fertilitas kamu. 13. Lifestyle yang nggak benar nih, kayak merokok, minum minuman alkohol, makan makanan yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Penggunaan obat-obatan tertentu, dan narkotika. 14. Stres. So, live without stress. No stress ya. Stres fisik dan stres mental memang bisa menyebabkan kamu lebih sulit mendapati keturunan. Karena apa? Karena terjadi gangguan hormonal dan pembentukan sperma ataupun pembentukan sel telur. Jadi, hiduplah sehat tanpa stres ya. Saya mau cek ke dokter deh Bu, kalau gitu. Biar suami saya nggak kayak di sinetron. Jangan khawatir, karena infertilitas atau kemandulan masih mungkin diperbaiki, masih mungkin diterapi, dan kamu masih mungkin memiliki anak. Oleh karena itu, jangan sungkan dan segan untuk berkonsultasi dengan dokter-dokter yang memang bergerak di bidang infertilitas. Oke? Nah, terapinya nanti akan disesuaikan dengan kondisi kesuburan Smart Moms. Yang paling sering adalah 1 nih, memperbaiki gangguan siklus haid. 2, mengobati apabila Smart Moms memiliki penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertiroid, hipotiroid, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apabila ada kelainan anatomis seperti polip, ada septum vagina, miom, dan lain sebagainya, atau kista, dokter akan memberikan terapi sesuai dengan penyakit yang terdapat di Smart Moms. Nah, yang terakhir, tentu saja dokter akan memberikan terapi tambahan untuk menstimulasi sel telur dan memantau perkembangan sel telur Smart Moms sebelum nanti ditentukan kapan harus berhubungan. Jangan lupa juga minta suami untuk analisa sperma ya, supaya bisa diterapi juga kalau ada kelainan pada sperma suami. Jadi sebenarnya tanda-tanda kemandulan pada wanita itu tidak bisa dilihat ya. Hanya bisa dilakukan pemeriksaan status kesuburan pada suami dan istri. Jadi untuk Smart Moms yang belum kunjung hamil setelah 1 tahun, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter kandungan atau dokter yang memang bergerak di bidang infertilitas, supaya kalau ada kelainan bisa segera diterapi sehingga prognosisnya akan lebih baik. Dan jangan lupa ya, semakin tua usia maka tingkat fertilitas atau tingkat kesuburan akan semakin turun, sementara biaya pengobatannya akan semakin mahal. Jadi cepet-cepet aja deh, kalau udah 1 tahun nggak hamil, cepat-cepat memeriksakan diri bersama suami. Gimana? Paham? Kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lagi, silahkan tanya di kolom komentar di bawah, atau bisa hubungi saya melalui IG Nicholas_SPOG. Ingat-ingat, like, subscribe, dan share agar saya bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.